lagi tiba-tiba udah pada ngantri panjang. Itulah misteri terbesarnya Kak ya. Nah, artinya apa? Kita melihat ini kan fakta lapangan nih. Iya. Mafia ini bermain di segala segi. Dari gas LPG main, BBM main. Siapa otaknya? Ya kan? Siapa otaknya? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Siapa pemainnya? Siapa yang mafia gedean itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PTM, Pahaba Jino, sehat? Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Anda masih bisa tetap terus melaksanakan aktivitas Anda, masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa ngopi dengan teman-teman, membicarakan hal-hal yang terupdate tentunya. Kita kembali lagi untuk hari ini di episode ke-42 tahun ketiga. Untuk hari ini edisi Kamis 12 Januari 2023. Dan untuk hari ini kita juga episode yang paling spesial juga dengan tema minyak dan gas langka. Pertamina rancang konflik baru dengan Aceh. Apakah iya atau tidak? Ya, kita lihat saja nanti perkembangannya. Dan untuk tema hari ini kita juga seperti yang mungkin Anda juga sudah menyaksikan, ada yang viral, ada segerombolan emak-emak yang menggeruduk ya kantor Pertamina Banda Aceh. Dan sebenarnya mereka ngapain ya, emak-emak, atau itu juga menyuarakan hati para emak-emak, itu seperti apa? Kita langsung saja mulai PTM untuk hari ini. Dan sudah hadir narasumber kita, ada Kak Yulindawati, aktivis perempuan. Saya panggilnya kakak atau ibu nih? Kakak aja. Kak Linda atau? Kak Linda aja. Kak Linda, oke. Jadi buat Anda pemirsa PTM, kira-kira Anda pengen tahu kenapa sih emak-emak ini, gerombolan-gerombolan Kak Linda ini menggeruduk kantor Pertamina Banda Aceh? Ini kira-kira apa nih Kak? Kenapa nih emak-emak di pagi-pagi hari pada saat itu datang-datang langsung menggeruduk kantor Pertamina? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kenapa emak-emak? Gitu? Ya. Kenapa emak-emak? Pertanyaannya kenapa emak-emak? Kenapa enggak bapak-bapak atau warga Aceh gitu, warga Aceh? Sebelumnya kan kita seringkali kalau misalnya ada masalah terkait dengan kebijakan dan hal lain itu seringkali mahasiswa. Yeah. Mahasiswa harus di depan, mahasiswa bla bla segala macam. Bicara soal kebutuhan itu kan bukan kebutuhan mahasiswa saja, tapi itu kebutuhan menjadi kebutuhan seluruh masyarakat Aceh. Yeah. Nah, di saat kemudian hari ini kita bicara BBM ini kan hampir tiap tahun naik gitu kan, nggak pernah ya penurunannya tuh nggak pernah. Kalaupun turun paling sedikit gitu. Nah, kemarin satu dekade, ibaratnya satu dekade kemarin kita sibuk dengan kenaikan BBM, sehingga orang resah bahwa dengan kenaikan BBM harga-harga bahan pokok semua pada tinggi gitu, pada naik tinggi, dan dampak paling merasa itu kan ibu-ibu gitu, emak-emak gitu, ibu-ibu rumah tangga, emak-emak di rumah itu paling merasakan dampak daripada kenaikan BBM. Kenapa? Karena yang tahu kebutuhan rumah dan segala macam itu pasti emak-emak, gitu kan, untuk masak, kemudian dia mengatur keuangan untuk pendidikan anak, ada yang lain gitu. Itu yang paling merasakan. Nah, oke, untuk Aceh kita sudah ibaratnya di saat BBM naik kita udah landai nih, artinya kita kayak menerima aja ya udah gitu, nggak masalah. Pasrah ya? Pasrah aja, mau nggak mau, karena kenapa? Kenaikan itu tidak hanya terjadi di Aceh, tapi sudah menyeluruh seluruh Indonesia, semuanya pada naik gitu kan. Nah, oke, kita udah terima nih. Nah, tapi dalam penerimaan ini masih aja nih pemerintah atau dari Pertamina sendiri bermain kan, udah mahal tapi barangnya nggak ada, minyaknya langka ya kan, sampai kemudian harus ngantri kita untuk isi apa BBM itu kita harus ngantri. Yang paling terdampak ngantri itu kan siapa coba? Ya kan, Pak sopir, kemudian yang punya angkutan, dan angkutan itu kan juga berimbas kepada masyarakat. Di mana kemudian kalau misalnya nggak ada minyak, masyarakat butuh untuk perjalanan juga nggak bisa. Bahkan kemudian yang punya mobil pribadi misalnya, di saat kemudian mereka butuh minyaknya nggak ada. Nah, setiap orang yang punya mobil kan dia berarti kan ada kebutuhan lebih yang dia bisa ini kan. Kalau misalnya yang punya motor hanya kapasitas misalnya yang isi 10.000 atau 20.000 udah cukup lah satu tangki misalnya untuk perjalanan. Tapi kalau orang bawa mobil dia kan pasti butuhnya banyak. Nah, selain itu udah minyaknya nggak ada, diatur lagi gitu. Ya kan, diatur lagi harus dengan pakai barcode, harus ada kartu barcode, dan kemudian
yang paling parah itu dengan dikeluarkannya surat edaran PJ Gubernur. Iya. Ya kan itu parah gitu. Karena kenapa? Kayak kok udah kita kejepit, dijepit lagi. Ya kan dijepit lagi dengan aturan gitu, dengan aturan. Walaupun kemudian surat edaran itu dianggap sebagai bagian daripada uji coba dulu lah gitu kan. Nah, sesuatu yang diuji coba, kalau misalnya tidak ada penolakan dari masyarakat, berarti diterima dong. Ya kan diterima. Nah, selama ini kan sejak pengeluaran SE itu, sejak pengeluaran surat edaran itu sudah 2-3 bulan ini, kan nggak ada yang menolak satupun. Nggak ada reaksi dari siapapun gitu. Bahkan kita dari Dewan aja juga nggak ada penolakan menurut aku. Masyarakat pasrah lagi. Ya, masyarakat ya udahlah surat edaran ini dari berlakuan edaran udah pasrah gitu kan. Nah, padahal itu merugikan. Betul. Padahal itu merugikan. Nggak mungkin kemudian satu mobil itu diisi 25 liter paling sampai Sigli kan. Apalagi dalam surat edaran itu hanya berlaku dalam 1 hari dong. 1 hari pengisian gitu. Nah, dari Sigli, dari Banda Aceh ke Sigli 25 liter pasti nggak cukup. Ya kan? Kalaupun cukup pasti lewat dikit lah gitu. Nah, setelah itu ngisinya di mana? Karena kan udah ada aturan pengisian dalam 1 hari. Nah, itu terbatas, nggak bisa, nggak mungkin gitu. Pasti nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Apalagi BBM ini juga kan sangat berdampak pada ekonomi. Karena perputaran, karena orang kan butuh mobil, isi bensin, dia buat ngangkut barang, dan mengangkut orang dan segala macam. Perputaran ekonomi. Di saat kemudian ekonomi masyarakat diatur, apa yang terjadi? Soal? Ya kan masyarakatnya kan jadi serba salah, jadi mau gini salah, mau itu salah, semua kejepit. Jadi masalahnya bukan di langkah ketika kita masyarakat ada uangnya, barangnya nggak ada, ya mau nggak mana? Ya kan serba kesulitan dong. Nah, di saat masyarakat sudah menerima, belanja juga nggak bisa, antar jemput anak juga susah, semua kesulitan gitu, semua kesulitan. Nah, kalau emak-emak sendiri tidak hanya bahas BBM dong, ya kan, ada hal lain yang kemudian ada berdampak kayak misalnya gas LPG. Ya kan, yang sangat yang paling mendekati itu adalah gas yang 3 kilo. Karena gas 3 kilo adalah gas yang disubsidi oleh pemerintah. Fakta di lapangan hari ini yang terjadi adalah gas 3 kilo ini udah ibaratnya langka juga lah, langka dalam arti kata langka gini. Memang udah ada pangkalan udah ada masing-masing, udah ada pangkalan. Nah, per pangkalan itu kan untuk bisa jadi satu pangkalan, dia kan harus membutuhkan data. Ada data warga, KTP sama KK. Nah, misalnya satu pangkalan itu dikasih kuota 100 gitu, 100 tabung. Nah, 100 tabung berarti kan untuk 100 orang lah gitu, karena sesuai dengan kakak dong. Nah, tapi pada saat kemudian masyarakat, emak-emak datang ke pangkalan mau ngambil jatah LPG nggak ada. Kemana? Salah lagi mak. Ya kan? Mama salah lagi, nggak bisa masak. Jadi korban, betul. Nah, nggak bisa masak kan? Nah, karena itu kebutuhan itu. Nah, kemana? Pertanyaannya kemana gasnya? Padahal itu udah jatah. Nah, ada yang dulu satu pangkalan itu seminggu 2 kali. Karena jatah rumah tangga dong, seminggu nggak mungkin dong seminggu itu untuk satu tabung itu pasti nggak cukup. Nah, makanya jatahnya ada seminggu 2 kali. Nah, setelah berjalannya waktu ada lagi perubahan di pangkalan. Nggak lagi seminggu 2 kali, tapi seminggu 1 kali. Mana cukup? Pasti nggak cukup. Otomatis kita cari di luar dong. Nah, cari di luar. Dapatlah misalnya di eceran, di kios-kios. Tapi harganya udah berubah. Yang seharusnya dia ngambil di pangkalan 18 atau 20 ribu, tapi diambil di kios 35 sampai 45 ribu. Kenapa? Kan kejepit lagi nih. Kenapa bisa setinggi itu? Kemudian ini kan berarti ilegal dong, karena yang bisa memperjualbelikan gas 3 kilo itu adalah di pangkalan, ngambil di pangkalan. Kok bisa hari ini beredar di luar? Jadi masyarakat kalau mau ngambil harus ke pangkalan. Pangkalan. Sesuai dengan yang itu tadi. Saya udah kasih kakak misalnya. Saya udah kasih kakak. Kemudian data saya udah dari situ. Berdasarkan data itu kemudian dikeluarkanlah. Ada gas LPG yang data saya bisa ngambil. Tapi kemudian pas saya ngambil nggak ada. Gasnya kemana? Ya kan? Ada kasus yang lain lagi. Masih ada mobil distribusinya. Ini mobil distribusi gasnya masih ada di tempat. Kita datang gasnya nggak ada lagi. Gasnya habis katanya, nggak ada gas habis. Itu kan aneh gitu, aneh. Dan itu berlangsung lama, nggak ada tindakan apapun dari pemerintah atau dari misalnya pihak-pihak terkait untuk menertibkan itu. Jadi intinya memang di sini adalah si emak-emak, kakak dan emak-emak lainnya merasa menjadi korban dalam kasus ini. Ya, karena itu dampak. Dampak yang paling diterima oleh emak-emak itu gitu.
terdampak dari itu, BBM-nya, LPG-nya, gasnya juga kan, karena itu dampak yang paling besar diterima oleh emak-emak. Itulah alasan terbesar kenapa Iya. mama menggeruduk kantor Pertamina. Karena jauh sebelum itu kan nggak ada perubahan dong, karena nggak ada perubahan terkait dengan masalah harga mahal gitu. Yang kita ini karena gini, Aceh kan negeri syariah nih, kita syariah. Di saat maghrib tiba, sementara banyak mobil yang ngantri. Nggak mungkin dong mobilnya ditinggal, orangnya pergi. Pasti dia juga menunggu dong. Nah, dia sholatnya kapan? Itu kan udah juga masalah baru lagi. Masalah baru lagi gitu. Nah, persoalan BBM lagi di lapangan. Maghrib Pertalite-nya habis. Langsung dibikin Pertalite habis gitu kan. Oke, nggak ada lagi yang ngantri karena udah habis. Tapi di pagi hari itu mobil plat kuning ngantri. Dari mana minyaknya? BBM-nya dari mana? Kok bisa maghribnya habis, kapan masuk lagi? Kok pagi-pagi tiba-tiba udah pada ngantri panjang? Itulah misteri terbesarnya, Kak ya. Nah, artinya apa? Kita melihat ini kan fakta lapangan nih. Mafia ini bermain di segala segi. Dari gas LPG main, BBM main. Siapa otaknya? Ya kan? Siapa otaknya? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Siapa pemainnya? Siapa yang mafia gedenya itu siapa gitu kan? Nah, kalau kita mau tarik ulur, bicara soal Aceh yang kota Aceh itu kan paling sedikit. Ya kan paling sedikit. Apa tidak ada inisiatif dari pemerintah untuk meminta penambahan kota minyak? Sementara di daerah lain itu kotanya nambah. Nah, seperti di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu sebanyak 513.000 kiloliter, ya kan? Naik lagi per tahunnya. Nah, tiap tahun mereka naik, jadi menjadi 693 sekian kilometer. Ya kan? Artinya apa? Ada kenaikan sebesar 180.000 kilo. Kenapa ya kan? Aceh enggak ya? Kenapa Aceh enggak? Padahal sebenarnya itu ada inisiatif dari pemerintah Aceh bekerja sama dengan Pertamina dan BPH Migas untuk penambahan. Itu yang dilakukan, karena di daerah lain itu yang dilakukan. Ada kerjasama antara pemerintah dengan BPH Migas. Yang bahwa Aceh itu butuh tambahan minyak. Ini kita udah minyaknya dikurangi, dikasih lagi aturan-aturan yang nggak jelas itu tadi. Ya kan, itu udah kayak ngejepit loh. Nah, kita balik lagi nih bicara terkait dengan keuntungan nih, bicara bisnis kita bilang kan. Oke lah, Pertamina kan ada nilai bisnis yang sebenarnya dia dapat di sini. Kayak misalnya dengan banyaknya terjual minyak, dia dapat untung loh. Tapi dengan dia pakai, saya bingung nih, sebenarnya teori apa sih yang dipakai oleh Pertamina? Ya kan, teori apa sih? Bahwa dengan misalnya mengurangi kuota, tapi kemudian dia nggak dapat untung banyak, atau seperti apa? Seharusnya kalau dari sisi bisnis, semakin mahal barang, semakin banyak yang cari, ya kan? Berarti kan semakin banyak laku dong. Teorinya berubah tentunya. Kok bisa gini gitu kan? Misteri lagi ya? Kok misteri lagi nih? Jadi artinya apa? Ini kan ada kezaliman menurut saya. Ada kezaliman yang berarti mereka nggak melihat nilai bisnisnya, tapi kepada nilai penzaliman menurut saya. Ya kan, menzalimi, ini kan menzalimi masyarakat Aceh nih. Kalau bicara nilai bisnis, tambahkan aja dong banyak-banyak biar banyak laku. Toh masyarakat juga nggak komplain harga mahal. Masyarakat juga butuh ya? Karena masyarakat butuh kan. Nggak mungkin dong nggak butuh, karena itu mobilisasi kan. Dia mobilisasi, karena orang dagang, orang kerja, dan segala macam. Tiap hari itu butuh minyak. Toh kita bisa lihat tuh yang ngantri panjang, lebar, dan segala macam itu kan berarti kan berapa banyak tuh keuntungan yang dia dapat. Seharusnya semakin banyak, semakin untung. Nah, seharusnya semakin banyak, semakin untung. Oke, Kak. Pemirsa PHTM, kalau video yang viral ketika Kak Linda dan ibu-ibu dan emak-emak lainnya itu menggeruduk kantor Pertamina Banda Aceh. Nah, ada hal yang menarik pada saat terjadi demonstrasi atau kedatangan tim emak-emak ini, adanya salah satu orang ya, cukup terkenal juga ini, namanya Syahya Merijal ya. Nah, jadi Anda juga sudah lihat tentunya yang viral di sosial media, tapi kita akan tampilkan dulu ya video seperti apa dan apa yang diucapkan oleh Syahya Merijal. Berikut videonya. Berpuluh-puluh tahun minyak dan gas dari perut bumi Aceh diserap untuk membiayai pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Aji kalian wahai bangsa Aceh, uranya tanya, ibu mau tanya, le minyak ngenggah,
Tapi watai perlai miyu untuk dapat, untuk kendaraan, untuk angkutan, kan miyu. Mau miyu lagi-lagi nyo sampai saja Indonesia Raya kan mengambil merdeka. Nah, Anda sudah lihat videonya? Bagaimana Syahya Merijal berapi-api, bersemangat, dan sampai juga mengatakan menyolagenyo sabe sajan Indonesia Raya kan lebih get merdeka. Tanggapan Anda bagaimana ini, Kak? Apa yang disampaikan saya? Apakah Anda mempunyai opini tersendiri? Ini bagaimana? Karena memang ya lagi-lagi seperti yang tadi di awal Kakak sampaikan bahwa ini ada mafianya lah, ini ada orang yang bermain, ini ada misteri, ada hantu. Nah, ini gimana menurut Anda? Apa yang disampaikan saya itu apakah benar? Menurut Anda bagaimana? Iya, itu kan perasaan ya. Iya. Itu perasaan warga negara gitu. Bahwa di saat dia merasa bahwa ini negara nggak adil nih, Iya. ya otomatis pasti dia memunculkan satu perasaan yang menurut dia gue mau pindah lah gitu. Kalau bisa kayak gini merdeka aja lah kan gitu kan. Iya. Itu perasaan masing-masing itu. Tapi kalau balik lagi sebenarnya kalau apa yang dilakukan oleh saya nggak salahkan pemerintahnya, tapi saya beranggapan bahwa di dalam persoalan-persoalan ini banyak mafia yang bermain. Ya kan, mungkin pemerintahnya dengan aturan yang udah dibuat bahwa dengan kenaikan BBM itu tadi oke lah kan udah diterima nih. Berarti sistemnya udah betul menurut Kakak? Ya kalau menurut saya kan memang udah satu Indonesia nih kan. Ini bahwa sudah satu Indonesia. Jadi bicara terkait terkait dengan kenaikan dulu nih, terkait kenaikan nih kan. Tapi yang kita bahas hari ini untuk di Aceh kuotanya dikurangi. Iya. Ya kan? Setelah dikurangi kemudian diberlakukan aturan. Iya. Nah, aturan itu apakah resmi dari pusat atau memang permainan di daerah? Iya. Kan itu jadi pertanyaan. Karena di daerah yang lain nggak ada masalahnya. Kalau memang itu adalah peraturan resmi dari pusat, otomatis seluruh daerah itu berlaku. Seluruh daerah sengsara. Seluruh daerah sengsara, seluruh daerah ada barcode-nya, seluruh daerah berlakukan edaran. Tapi ini kan hanya terjadi di Aceh. Iya. Hanya di Aceh ada surat edaran gubernur terkait dengan pendistribusian BBM. Iya. Hanya di Aceh adanya barcode, ya kan? Nah, sebenarnya kalau ditarik lagi, barcode ini kan larinya ke siapa nih? Siapa yang bikin barcode, ya kan? Iya. Setiap link barcode itu pasti kan ada di atas itu lagi dong. Makanya terlalu banyak, saya lihat ada banyak pemain di sini yang bermain. Bahkan surat edaran itu, kalau saya mencurigai, ya kan, kami menduga bahwa itu syarat dengan kong kali kong. Apakah itu kong kali kong PJ Gubernur kah dengan PT Pertamina Patraniaga Area Aceh atau seperti apa? Iya. Nah, makanya itu yang harus dibuka nih misterinya. Nggak boleh nih, Aceh kan udah sebenarnya gini, kok kita terus-terusan gitu kan kayak kita udah dari zaman konflik udah bermasalah seperti ini, kita kemudian udah terima damai, ya kan? Udah kita terima damai, udah mau terima semuanya kok masih dizalimi terus gitu dengan berbagai hal gitu kan. Nah, belum lagi dengan begitu OSUS diberikan kemudian banyak pemimpin kita malah banyak salahnya. Ya kan, dia korup. Bahkan sekarang mau cakap nih kita bilang PJ kita hari ini belum memikirkan rakyat Aceh nih. Ya kan, PJ hari ini belum mikirin rakyat Aceh. Sama sekali belum dipikirkan gitu. Bahwa belum ada muncul, saya kepengen kali dengar karena setiap tahun, karena Aceh ini kan masih setiap tahunnya masih dapat predikat daerah paling miskin. Oke. Ya kan, paling miskin. Ada nggak inisiatif dari pemerintah Aceh itu untuk menaikkan? Nggak lagi, tahun depan itu nggak ada lagi predikat itu, bisa nggak? Kita kan salah satunya misalnya gini, adanya wacana misalnya setiap tahun di pemerintah itu bahwa jangan ada lagi Aceh jalan yang tidak teraspal. Iya. Misal itu kan bicara pembangunan nih. Visi misinya jelas. Visi misinya harus jelas bahwa adanya pemberantasan itu kan nggak boleh ada lagi di Aceh ada jalan yang belum teraspal. Buktinya sampai hari ini di pelosok-pelosok itu masih banyak jalan yang masih berlumpur yang belum teraspal. Oke. Ya kan? Kemudian misalnya nggak boleh ada lagi di Aceh itu ada rumah yang tidak layak huni misalnya. Semua rumah rakyat itu sudah layak untuk ini, tapi masih ada tuh rumah warga yang masih gubuk-gubuk. Nah, ada terpikir seperti itu. Harusnya itu fokus, kita harus fokus. Nah, PJ hari ini fokusnya kemana? Tambang, ya pembangunan fisik, ya kan? Harusnya nggak gitu dong. Walaupun beliau punya jabatan sementara di sini, tapi beliau harus fokus pada kesejahteraan masyarakat Aceh. Karena dana OSUS Aceh nggak lama lagi, nggak lama lagi, udah mau habis. Besok masyarakat ngapain? Ya kan, dari mana duitnya? Bicara dengan PAD aja kita hari ini juga nggak jelas, ya kan? Menarik. Nah, makanya
kalau mau ditarik soal Aceh itu terlalu banyak sebenarnya yang perlu dibahas gitu. Banyak sekali berapa. Nah, kalau ditimpa lagi dengan persoalan BBM hari ini itu udah luar biasa. Makanya balik ke pertanyaan kita tadi. Kok bisa gitu? Kok bisa hanya Aceh? Itu yang misterinya. Nah, itu yang harus kok dijawab. hanya Aceh ya kan? Kok hanya Aceh ya kan yang diberlakukan terkait dengan BBM, kota nggak ditambah, dikurangi malah lagi, terus dikasih aturan-aturan yang nggak jelas. Maksudnya apa gitu? Apa yang mau dibikin? Mau dibikin Aceh ini sengsara terus, ya kan? Ya nggak mungkin juga. Makanya kenapa hari ini emak-emak bangkit, hari ini emak-emak mau bersuara walaupun hanya 10 orang itu 100 orang. Oke. Ya kan 100 orang. Kami datang 10, tapi suara kami 100. Kalikan aja, kali lipat aja. Kita kan dikali lipat. Bahwa apa yang kami suarakan hari ini itulah suara masyarakat Aceh hari ini. Ya. Jadi pemirsa, kalau Anda memang tadi juga sudah melihat apa yang dilakukan oleh Kak Linda dan ibu-ibu lainnya bahwa mendatangi kantor Rayon 1 Aceh ya di Banda Aceh. Nah, kembali lagi nih Kak tentang demonstrasi itu ya. Ada tentangan nggak pada saat itu? Atau ada tekanan-tekanan, pressure atau mungkin juga pengusiran atau apalah istilahnya yang kejam-kejam. Nah, ini ada nggak pada saat setiap aksi demo itu pasti ada penolakan dong, ya kan? Ada penolakan. Nah, sebelumnya nih pada saat kita mengajukan pemberitahuan akan ada aksi dari pihak lain, saya nggak ada. Cuman dari Pertamina sendiri mereka meminta rembuk. Minta saya diundang ke kantor untuk duduk dengan mereka untuk ngebahas terkait dengan aksi itu. Mereka berharap kalau bisa aksi itu jangan ada, jangan terjadi, ya kan? Berarti ada sesuatu dong bahwa mereka tidak ingin dikritik, mereka tidak ingin kalau bisa jangan terganggu lah, kan? Kalau ada demo pasti terganggu dong, gitu kan? Dan itu sebelum jauh 2 hari sebelum kita aksi itu mereka minta supaya kita duduk gitu. Tapi saya nggak bisa, karena kenapa? Yang kita sampaikan itu murni dari masyarakat. Jadi kalau misalnya kita mau duduk sama mereka ngebahas itu, karena kita udah pasti tahu bahwa paling mereka cuma ngebahas terkait dengan ya matematika lah, ya kan, angka bla bla, kenapa bla bla. Kita nggak mau dengar itu. Karena itu hanya omong kosong menurut saya. Yang harus dilakukan oleh Pertamina hari ini merubah itu. Gimana caranya? Ini kota untuk Aceh sedikit, bisa nggak nambah? Ya kita nggak usah ngomongin lagi harga ya. Kita ngomongin sistem nggak bisa nambah. Ini sistemnya rubah. Bisa nggak bahwa Pertamina itu menjamin kotanya nambah? Itu satu. Kemudian yang kedua, pemberlakuan barcode hapus. Itu udah jadi tuntutan kita dong. Nggak boleh ada barcode. Gitu. Karena udah harga mahal, barang nggak ada, kita diatur lagi. Yang penting ada uang, silakan beli. Ya kan dia butuh keuntungan kan? Kami punya uang. Secara teori seperti itu ya? Secara teori dong. Kami punya uang. Anda punya barang Anda kami beli. Kan poinnya seperti itu. Silakan sediakan. Namanya pedagang. Ya kan? Ini kenapa udah barangnya mahal, barangnya nggak ada? Apa maksudnya itu? Kemudian lagi yang jadi tuntutan juga kita kemarin adalah surat edaran itu. Nah, edaran itu juga nggak boleh diberlakukan karena itu memang menurut saya sangat tidak berpihak kepada masyarakat, sama sekali tidak berpihak. Maka pemerintah Aceh dalam tuntutan kita kemarin, kalau memang nggak mampu ngurus Aceh itu mending mundur aja gitu. Ngapain dia berlama-lama juga di sini, masyarakat juga nggak sejahtera, yang ada uang kita habis juga terus kan, terkuras juga untuk dia terus kan. Nah, mending kalau nggak mampu mundur aja lah gitu. Nah, jadi karena apa? Karena kalau berlarut-larut terus seperti ini, kita tambah sengsara, masyarakat itu tambah sengsara. Nah, jadi kepada pemerintah Aceh, kepada Pertamina, hasil tuntutan kami itu, kami kasih waktu 3 kali 24 jam. Ini masih tinggal 1 hari lagi. Masih ada masa untuk merubah. Jadi masih ada 1 hari lagi dari tuntutan yang kami ajukan itu, supaya untuk segera ditarik gitu. Karena kalau tidak kita akan datang lagi, itu otomatis kan. Karena kenapa? Kita bicara kebutuhan itu harus terpenuhi. Kalau tidak bisa dipenuhi, ya kan, berarti kan ada tuntutan dong. Kami menuntut. Kami menuntut. Kalau daerah lain bisa ditambah kuotanya, kenapa kita enggak? Berarti kan ada permainan, nggak usah ditambah. Biarkan Aceh sengsara, biarkan rakyatnya menderita. Mungkin itu tujuannya. Ya kan, mungkin itu tujuan mereka. Tapi kan kita sebagai masyarakat Aceh mau nggak ditidurin, ditidur, dinina boboin terus seperti itu dengan aturan-aturan seperti itu gitu. Terakhir Kak, harapan Kakak kepada pemirsa PTM di rumah atau mungkin ibu-ibu, buat Anda para ibu-ibu yang mau bergabung, ini gimana? Apakah bisa atau minimal kirim surat saja atau WA saja Kak Linda untuk menyampaikan aspirasi? Apa harapan Anda kepada pemirsa PTM?
Ya, harapan saya sebenarnya untuk seluruh masyarakat Aceh ya bahwa tidak semua kebijakan itu baik untuk kita. Kalau memang itu tidak baik, nggak ada salahnya kita untuk protes. Karena itu menyangkut dengan hak kita, hak hidup gitu. Ya. Hak hidup orang itu nggak bisa diatur gitu. Ada aturan yang memang bisa diatur dan nggak bisa diatur, apalagi terkait dengan hak dasar. Betul. Bagaimana hak dasar masyarakat itu diatur sementara itu kebutuhan. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, sebagai masyarakat kita jangan diam saja. Kalau kita diam, maka pemerintah itu dia akan melakukan ya semena-mena menurut saya. Karena kalau misalnya surat edaran itu tidak kita protes, tidak kita tolak, maka surat edaran itu akan berlaku. Ya kan, akan berlaku selamanya, selama belum ditarik. Makanya kita kemarin kenapa aksi supaya surat edaran itu ditarik dan kita bisa hidup dengan sejahtera, dengan nyaman gitu. Nggak perlu diatur dengan aturan yang udah harganya mahal, barang nggak ada. Ya kan, ngisinya juga terbatas. Artinya apa? Itu menghambat seluruh kehidupan kita. Maka oleh karena itu, kepada masyarakat Aceh, saya berharap bahwa yang kami lakukan adalah bukan untuk kami, tapi untuk masyarakat, untuk Anda gitu, untuk Anda. Jadi, pertama kami butuh dukungan, yang kedua, ayo sama-sama kita bergerak. Nah, karena kami akan melakukan, kalau misal tuntutan kita tidak dipenuhi, maka kita akan melakukan demo jilid kedua. Okay. Nah, jadi oleh karena itu saya berharap kepada masyarakat, khususnya masyarakat Aceh, ayo kita kompak. Gitu. Terima kasih. Berarti memang ini untuk kesejahteraan kita semua ya pemirsa. Sekali lagi terima kasih Kak Linda. Terima kasih. Waktunya dan juga informasinya dan juga cerita panjangnya tadi, dan dengan semangat yang berkobar-kobar tentunya apa yang Kak Linda sampaikan untuk perubahan kita semua ya pemirsa. Insya Allah. Dan kita dukung bahwa ini juga akan merubah kita untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih Kak Linda. Sama-sama. Dan kita akhir saja untuk hari ini pemirsa di episode ke-42 tahun ketiga edisi Kamis 12 Januari 2023. Dan jangan lupa untuk Anda, kalau Anda mau komen, silakan komen yang positif dan tentunya harus pakai akun sendiri, jangan fake account ya. Jadi kira-kira ada masukan, silakan saja Anda komen di kolom di bawah ini, dan Anda juga jangan lupa untuk subscribe akun ini, PHTM Official, dan Anda juga silakan untuk men-share ke teman-teman agar kita bisa tetap terus berkreativitas. Sekali lagi terima kasih atas atensi Anda. Pemirsa PHTM, kami pamit dulu. Kita ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.